Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah di sini Ustadz Anwar sehat. Semoga anak-anakku sekalian di rumah sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku sekalian, kita sudah memasuki pelajaran 10, yaitu pelajaran tentang perilaku terpuji. Ya, anak-anakku sekalian, perilaku terpuji. Sebelum kita mulai pembelajaran anak-anakku sekalian, ayo kita mulai dengan doa. Ayo, abata Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian. Nah, sudah bukunya disiapkan? Kalau sudah siap bukunya, ya kita simak pembelajaran Ustadz Anwar sekarang ya. Anak-anakku sekalian, pelajaran 10 adalah perilaku terpuji. Pada materi tema ini kita belajar tentang akhlak terpuji atau perilaku terpuji. Akhlak terpuji artinya perilaku baik atau bagus. Ya, anak-anakku sekalian, apakah kamu di rumah sudah melakukan akhlak terpuji dan akhlak yang bagus? Insya Allah semuanya sudah. Kalau yang belum, mulai sekarang kita anak-anakku sekalian mengamalkan dan melakukan perilaku tersebut, ya, anak-anakku sekalian. Terus berkata yang baik. Allah perintahkan kita berkata baik, sopan dan santun. Berkata yang baik adalah perilaku terpuji anak-anakku sekalian, ya. Berkata baik. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian mengapa Allah memberi kita mulut? Agar kita kita bisa makan, minum dan berbicara yang baik, ya. Berbicara yang baik, berbicara yang sopan, anak-anakku sekalian, ya. Berbicara kepada kedua orang tua kita dengan sopan, berbicara dengan orang yang lebih tua, ya, kita dengan sopan, dan berbicara dengan setara dan anak-anak kecil itu dengan berbicara dengan yang baik, ya. Berbicara baik kita lakukan dengan berkata hal-hal yang baik anak-anakku sekalian, ya. Berkata yang baik dengan berusaha mengucapkan ucapan lemah lembut, ya. Jangan berbicara dengan kasar. Nah, seperti itu. Contohnya memanggil ibu. Nah, kalau sekiranya ibu jauh, kita hampiri ibu dengan kata ya halus, atau ke ayah atau ke nenek. Jangan dari jauh, woi ibu, bapak. Nah, itu tidak melakukan akhlak terpuji. Kalau melakukan yang jauh seperti itu anak-anakku sekalian. Dan berbicara sopan santun. Ya, kita tidak boleh berkata kotor, kita harus menghindari berbicara kasar. Ingatlah anak-anak, kita harus pandai menjaga lisan, ya. Kita harus pandai anak-anakku sekalian menjaga lisan. Biar tidak tergelincir lisan kita, ya. Banyak sesuatu, banyak orang yang menjadi pertengkaran atau lain itu karena tergelincirnya lisan, yaitu berkata dengan buruk. Ya, anak-anakku sekalian, ya. Dan jangan sampai menyakiti orang lain dengan perkataan dari lisan kita. Jangan sampai menyakiti orang lain, ya anak-anakku sekalian. Jangan sampai menyakiti orang lain, ya. Berbicaralah yang lemah lembut dan halus dan bagus, ya. Jika kita menghina teman, maka kita akan mendapatkan dosa. Kalau kita berbicara
memuji teman, maka kita akan mendapatkan pahala. Makanya dengan lisanlah kita akan mendapatkan pahala, dengan lisanlah kita akan terjerumus ke neraka apabila kita berbicara yang kotor dan berbicara yang menyinggung perasaan orang lain. Ya, anak-anakku sekalian, kalau kita berbicaranya dengan baik, maka insya Allah anak-anakku sekalian, kita banyak teman-teman kita. Maka kalau kita berbicara baik, maka apa anak-anak? Teman kita banyak. Apabila kita bicaranya kotor dan lain sebagainya, maka teman-teman kita akan menjauhi kita dan tidak berteman lagi. Seperti itu anak-anakku sekalian ya. Untuk itu berkatalah yang baik agar orang lain senang. Allah dan Rasulullah sayang kita, ya. Dan apa anak-anakku, ada pepatah Arab berbunyi, keselamatan manusia terletak pada lisannya. Ya, jika kita harus selalu menjaga lisan atau mulut kita dalam berbicara agar selamat di dunia akhirat. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Sikapku, aku selalu berkata baik, sopan dan santun. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, itu ada Pak Guru dan muridnya. Ketika Pak Guru mengucapkan salam, apa yang kita lakukan? Yaitu menjawabnya. Contohnya, ya, Ustadz atau Ustadzah, ya, atau guru atau Bu Guru, Pak Guru. Ya, kalau di sana dia mengucapkan salam, assalamualaikum, apa yang kita lakukan itu menjawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Tapi jangan lari kalau ada ustadzanya mengucapkan salam, jangan sampai lari, ada takut, ya, itu tidak sopan namanya. Harus kalau ada ustadzah mengucapkan salam, kita menjawab salam dan kita saling kepada ustadzah tersebut. Ya, anak-anakku sekalian, seperti contoh, ya, yaitu aku selalu berkata baik, sopan dan santun, anak-anakku sekalian. Nah, contoh, ya, contohkan minta izin keluar kelas dengan santun. Nah, ini contoh minta izin, contohkan minta izin keluar kelas dengan santun. Gimana anak-anak contohkan? Yaitu minta izin kepada ustadzanya kalau kita sudah masuk di sekolah. Contohnya, Ustadz izin, kalau di sini adalah izin 1 atau 2 dan 3. Ustadz izin 1 atau Ustadz izin 2, Ustadz izin 3. Nah, seperti itu, ya. Seperti itu contoh izin. Jangan langsung keluar dari kelas, itu tidak mencontohkan. Kalau kita langsung keluar dari kelas tanpa izin, itu tidak mencontohkan sebagai anak yang soleh dan solehah, ya. Seperti kalau mencontohkan anak yang soleh solehah itu berkata baik, ya. Kalau ada sesuatu dia izin, atau dia mau hajat 1, 2, 3, dia izin kepada ustadzanya, seperti itu. Itulah contoh-contoh anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, kita lanjutkan anak-anakku sekalian, yaitu hormat dan patuh. Ya, anak-anakku sekalian, ayah dan ibu adalah orang tua kita. Kita harus patuh dan hormat kepadanya. Ya, hormat dan patuh adalah perilaku terpuji. Ya, kalau ada di rumah, ya, kalian haruslah menghormati kedua orang tua kita dan patuh kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Sifat-sifat seperti itu dan perilaku seperti itu adalah perilaku terpuji. Makanya kalau di rumah, kalau disuruh apapun oleh orang tua kita keduanya, kita harus patuh dan anak-anakku sekalian, dan menghormati. Jangan disuruh malah ngambek. Ayo, contohnya Udin, ayo belajar. Enggak, Ibu. Enggak, Umi. Itu tidak mencontohkan menjadi anak yang soleh-solehah. Atau Fatimah ngaji. Iya, Bu. Langsung dia, ya, saya langsung mengambil Al-Qur'annya atau jilidnya, saya akan ngaji
seperti itu. Jangan langsung Fatimah ngaji enggak, seperti itu. Mau, bahasanya ya. Tidak dan lain sebagainya. Itu yang perilaku tidak terpuji. Yang terpuji yaitu langsung apabila kita disuruh kedua orang tuanya langsung melakukannya. Ya, anak-anakku sekalian, ya. Harus dipraktekkan di rumah ya, anak-anakku sekalian. Nah, dan orang tua kita di sekolahan adalah guru. Nah, ada lagi anak-anakku sekalian, kalau di rumah kita orang tua kita adalah ayah dan ibu. Sedangkan di sekolahan orang tua kita adalah ustadz dan ustadzah atau guru, pak guru dan ibu guru. Guru juga berjasa untuk kita. Guru mengajari kita ilmu, ya, mengajari ilmu pengetahuan, ilmu lain sebagainya di sekolah. Ya, karena jasa bapak ibu guru kita bisa membaca dan menulis dan mengaji anak-anakku sekalian ya. Makanya kedua orang tua kita di rumah itu ayah ibu, dan kedua orang tua yang di sekolah adalah ustadz dan ustadzah. Untuk itu kita harus berbakti kepada orang tua dan guru dengan banyak anak-anakku, dengan banyak cara yang baik seperti apa? Mematuhi perintah mereka, bersikap dan berbicara santun, ya, melaksanakan nasihat baiknya, membantu meringankan pekerjaannya, selalu mendoakan mereka setiap saat dan berbuat baik, ya, berbuat bakti lainnya yang bisa kita lakukan untuk balas jasa mereka. Contohnya ya, ini ada 6 ya. Contohnya 1, mengetahui perintah mereka. Jadi perintah apa aja anak-anakku kita lakukan apabila kedua orang tua kita memerintah kebaikan. Contohnya kita disuruh mengaji, melakukan sholat, ibadah dan lain sebagainya. Ya, bersikap dan berbicara santun, ya, bersikap dan berbicara santun, ya, berbicara yang santun, lemah lembut, dan berbicara juga gitu, bersikap sopan dan berbicara santun. Melaksanakan nasihat baiknya apabila kedua orang tua dan ustadz-ustadzah memberi nasihat, maka kita jalani dengan baik apabila nasihat itu baik ya anak-anakku sekalian. Membantu meringankan pekerjaannya. Contohnya kalau di rumah apa anak-anakku sekalian ya, menyapu, mengepel dan lain sebagainya ya, dan mencuci piring ya, seperti itu. Dan membantu ya, selalu mendoakan mereka setiap saat. Ketika kita setelah sholat, anak-anakku sekalian, yuk kita doakan kedua orang tua dan doakanlah ustadz-ustadzanya ya, seperti itu anak ya, jangan lupa. Dan berbuat pembuatan bakti dan perbuatan bakti lainnya yang bisa kita lakukan untuk membalas jasa mereka. Ya, contohnya apabila orang tua kita sejak kecil kita telah merawat kita sampai dewasa. Kalau sudah dewasa kalian berbaktilah kepada orang tua. Kalau kita kedua orang tua kita membutuhkan kita, jangan lupa ya anak-anakku sekalian, seperti itu. Nah, ini ya anak-anakku sekalian, membantu kedua orang tua menyirami bunga, menata pot ya ketika pada hari libur, menata ruangan, menyulak jendela, menyapu dan lain sebagainya. Kita harus hormat kepada guru. Kalau kita bertemu dengan ustadz dan ustadzah atau guru, pak guru dan bu guru di jalan, kita mengucapkan salam dan salim, dan pejabat tangan dan salim ya anak-anak sekalian. Kita lanjut bersyukur ya. Berikutnya pelajarannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah dan beramal baik setiap saat, itulah perilaku terpuji
ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah dan beramal baik setiap saat, itulah perilaku terpuji. Contohnya apa anak-anakku sekalian? Ya, contohnya banyak sekali. Bersyukur kepada Allah. Kita kalau mendapatkan nikmat, ya kita bersyukur kepada Allah. Ya, kalau kita mendapatkan apa? Mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Contohnya kita makan, ya, sebelum makan kita baca doa, setelah doa kita makan, setelah makan kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur karena apa? Allah telah memberikan rezeki pada kita dan nikmat kepada kita, bisa makan dan lain sebagainya, ya. Maka anak-anakku yang soleh dan solehah harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan dimanapun. Bersyukur bisa kita lakukan dengan mengucapkan alhamdulillah. Contohnya kita perjalanan jauh, langsung nyampe di tempat, kita mengucapkan alhamdulillah. Terus ada lagi kita contohnya, ya, mendapatkan nikmat, ya, contohnya bisa berkumpul dengan keluarga, ya, diberi kesehatan dan lain sebagainya, kita mengucapkan alhamdulillah. Itulah bersyukur dengan kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Contoh, ya, contoh apa kita bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu kita senantiasa kalau kita banyak rezeki, kita contohnya melakukan infak atau beramal apa dengan sedekah, ya, berinfak. Contohnya kita menyisihkan uang atau bersedekah kepada orang yang tidak punya, menyisihkan kepada orang-orang, atau kita berinfak kepada sekolahan dan lain, lembaga dan lain sebagainya. Dengan contoh kalau di sekolahan kita ada apa anak-anak, di setiap hari kita masukkan uang untuk kaleng taubat, contohnya 500.000 dan lain sebagainya. Lalu kita 1 bulan kemudian kita kasihkan kepada sekolahan, biar sekolahnya yang mengelola, ya, dan dikelola oleh lazis. Setelah dikelola lazis, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, contohnya dari fakir miskin dan lain sebagainya, ya anak-anakku, dan pondok-pondok cabang yang membutuhkan, seperti itu. Demikian dari Ustaz pada pelajaran pagi ini. Insya Allah akan dilanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu tentang apa anak-anakku, perilaku terpuji tersebut. Ini masih kita pelajaran sampai yaitu C, di bab C, yaitu bersyukur. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.